Jumpa lagi bersama saya dengan Pendeta Martin Kalau dalam Taburah Injil. Bagaimana keadaan saudara? Saya percaya keadaan saudara semoga baik-baik saja dan Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Tapi sebelum kita membaca bagian firman Tuhan pada saat ini, mari kita minta hikmat Tuhan dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami hari ini, Bapa. Ada waktu sejenak untuk kami merenungkan bagian daripada perkataan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, urapi mulut bibir hati hamba, agar apa yang hamba perkatakan sebentar, Bapa, boleh memberkati kami semua, baik para pendengar dan juga hamba sendiri, Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, hamba juga mohon kepada Engkau Bapa, buka hati kami pribadi, lepas pribadi, agar apa yang kami dengar Tuhan Yesus boleh kami dapat lakukan dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Amin. Ya, sekali lagi bagian firman Tuhan yang kita akan baca terdapat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17 dengan tema menderita dengan sabar. Firman Tuhan berkata kepada kita, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sampai demikian jauh pembacaan sabda kebenaran firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang melakukan perkataan Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Pemirsa yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian bahan bacaan kita dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17 diberikan tema hidup baik dan melakukan kebenaran. Hidup baik dan melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang namanya hidup baik, apa yang melakukan kebenaran. Saya percaya Bapak dan Ibu senang orang hidup baik dan senang melihat orang melakukan kebenaran. Tapi mau jujur dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dalam realitas kehidupan kita, bagi banyak orang beriman, hidup baik dan melakukan kebenaran itu tidak mudah. Tidak mudah. Istilahnya tidak gampang membalikan telapak tangan. Semakin seorang hidup baik dan melakukan kebenaran, semakin banyak godaan-godaan. Sehingga banyak orang Kristen yang pada akhirnya jatuh dan gagal dalam melakukan kebaikan dan kebenaran. Ya, dalam hidup sehari-hari banyak orang beriman yang dikatakan orang percaya kepada Tuhan yang berada dalam lingkungan pekerjaan yang korup. Jika ia berbuat baik atau ia melakukan kebenaran, ia justru dikucilkan. Dalam lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang tidak jujur, jika ada orang yang benar bekerja baik dan melakukan kebenaran, ia malah dikucilkan. Ia malah dibenci, dan mau jujur, ia tidak disukai. Biasanya orang-orang baik dan melakukan kebenaran akan dicap sebagai orang-orang yang dikatakan orang cari muka, orang sok suci dan lain sebagainya. Pemirsa Taburah Injil yang kekasih dalam
Tuhan kita Yesus Kristus. Tantangan tersebut ya sangat berat. Seperti makan si buah malakama. Orang menjadi serba salah dan menghadapi situasi yang dilematis. Jika terus berbuat baik atau hidup baik dan melakukan kebenaran, dia akan dikucilkan. Bahkan mungkin karirnya itu akan dihambat. Begitu juga dalam dunia politik sama sekarang ini atau zaman now. Banyak orang membuang kebaikan sekaligus menyembunyikan kebenaran. Orang-orang membuang kebaikan dan menyembunyikan kebenaran demi mempertahankan apa yang namanya kemapanan. Nah, kita juga sering diperhadapkan dengan kondisi yang memunculkan pertentangan antara hati nurani dan kepentingan, antara kemapanan dan apa yang namanya kebenaran. Ya, semua manusia ingin mapan. Namun jika semua tindakan kita hanya mempertahankan kemapanan, suatu saat pasti kita akan mengorbankan apa yang namanya kebaikan dan kebenaran. Dalam pergumulan sehari-hari sebagai orang beriman, mau jujur, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kadang saat menghadapi orang marah, kita orang beriman jadi ikut marah. Nah, ketika orang beriman digosipkan, justru banyak orang beriman ngamuk. Nah, ketika orang beriman dijadikan bahan omongan yang tidak enak, kita kadang-kala orang yang beriman kembali marah-marah. Nah, bagaimana situasi ini? Orang beriman, orang percaya berarti tidak punya standar moral. Kalau cara hidup orang Kristen seperti ini, itu berarti kita bukanlah orang-orang beriman karena praktek dunia yang kita lakukan sama juga dengan anak-anak dunia. Ya, jika kita melakukan hal yang baik dan berbuat baik dan berbuat benar, kita akan dibenci. Itu realitas yang Tuhan sudah katakan dari bagian bahan bacaan kita tadi. Lihat ayatnya yang ke-14. Yang berkata di situ, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Jadi ketika orang benar mendapat penderitaan, itu wajar dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, tapi haruskah sebagai orang beriman, haruskah kita ikut arus dunia, tidak melakukan kebaikan dan tidak melakukan kebenaran? Sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, karakter kita harus diubahkan. Harus hidup baik dan melakukan kebenaran. Mari kita baca dari bagian bahan bacaan kita, ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Ayat ke-15 berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Perhatikan, simak baik-baik ayat ini. Sebagai orang yang punya Tuhan, yang milik Kristus di dalam hati kita,
Melakukan dan kebaikan dan kebenaran adalah hal yang wajib. Kita melakukan kebaikan dan kebenaran karena apa? Kristus sudah mati buat kita. Kalau kita menjadi orang Kristen, itu berarti wajib melakukan apa yang namanya kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebagai orang Kristen melakukan kebaikan dan kebenaran karena Kristus sendiri sudah membebaskan saudara dan saya. Dia membebaskan dari apa yang namanya kejahatan. Dosa adalah akar dari segala kejahatan. Dan Kristus sudah membayarnya. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen tidak boleh lagi hidup di dalam dosa yang namanya kejahatan. Tapi justru di dalam apa yang namanya kebaikan dan kebenaran. Aneh kalau masih jadi orang percaya, tapi tidak hidup di dalam apa yang namanya kebaikan dan kebenaran. Kita harus hidup baik dan melakukan kebenaran karena Kristus sudah menguduskan kita. Perhatikan kata kudus. Kalau kita dikuduskan oleh Kristus, itu berarti bahwa kita punya identitas khusus. Khusus dalam arti bahwa hidup baik dan melakukan apa yang namanya kebenaran. Seperti identitas orang-orang kudus. Kita harus hidup baik dan melakukan kebenaran karena kita ini sudah menjadi milik Kristus. Kristus yang baik suka melakukan kebenaran. Masa anak-anaknya tidak melakukan kebaikan dan kebenaran? Ini penting. Mengapa kita harus melakukan kebaikan dan kebenaran? Karena ini adalah panggilan Tuhan buat saudara dan saya. Kita dipanggil untuk melakukan kebaikan dan kebenaran supaya kita menjadi orang baik. Supaya kita menjadi orang-orang yang benar. Tentunya dari bagian bahan bacaan yang kita baca hari ini, pasti kita akan bertanya, kenapa Tuhan mengajak kita lewat bagian firman ini untuk melakukan kebaikan dan kebenaran? Kita harus hidup baik dan melakukan kebenaran karena Tuhan sudah melakukannya, yaitu melakukan kebaikan dan kebenaran itu buat saudara dan saya. Tapi satu hal, Tuhan pengen dunia ini dipenuhi dengan apa yang namanya kebaikan dan kebenaran. Kalau dunia ini dipenuhi dengan kebaikan dan kebenaran, kita tidak akan memperlakukan orang lain dengan seenaknya. Tapi yang terjadi adalah menjaga dan menghormati kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, pemirsa Tabura Injil, mari melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Tapi sebaliknya, orang tidak melakukan kebaikan dan kebenaran adalah orang yang tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhannya.
Jadi, lewat bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, mari terus berbuat baik dan melakukan kebenaran dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikianlah tabura Injil saat ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas bagian firman-Mu. Meteraikan di dalam hati kami semua, supaya kami dapat melakukannya untuk kebaikan dan kebenaran dalam hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin.